Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juan Bimo Sukoco. Hari ini kita masuk ke materi 11 terkait customer service di mata kuliah Warehouse Management atau Manajemen Gudang. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita mempelajari terkait customer service di mata kuliah manajemen gudang karena di dalam manajemen gudang ini kita memerlukan pemahaman terhadap pelayanan kepada pelanggan. Jadi jangan beranggapan bahwa gudang itu sesuatu yang hanya statis, tapi di dalamnya kegiatannya sangat dinamis, mulai dari penyimpanan sampai dengan hubungannya dengan pelanggan. Karena tujuan kita menyimpan barang di gudang adalah agar konsumen dapat memperoleh pelayanan dengan baik. Nah, di sini di dalam penerapan keterampilan pelayanan pelanggan dan mengelola pelayanan pelanggan, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memiliki keterampilan untuk menangani berbagai pertanyaan-pertanyaan pelanggan, dan yang kedua mampu memantau kepuasan pelanggan, utamanya di sektor-sektor logistik. Nah, yang pertama terkait menangani pertanyaan pelanggan. Pertanyaan pelanggan harus mendapatkan penanganan dengan sopan dan efisien melalui telepon ataupun melalui tatap muka. Kemudian pertanyaan yang digunakan untuk klarifikasi kebutuhan atau kekhawatiran pelanggan. Dan berikutnya bantuan dari staf lain dapat dicari ketika pertanyaan pelanggan tidak dapat dijawab sepenuhnya. Yang keempat adalah pengetahuan tentang produk, layanan, dan atau operasi sangat diperlukan untuk dapat menjawab dengan baik pertanyaan pelanggan atau untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah pertanyaan pelanggan dan tindakannya dapat dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prosedur tempat kerja. Yang kedua terkait memantau kepuasan pelanggan atau memonitoring kepuasan pelanggan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pelanggan disambut dengan ramah sesuai dengan prosedur tempat kerja. Yang kedua, kebutuhan pelanggan ditangani sesuai dengan prosedur tempat kerja. Yang ketiga, kebutuhan khusus ditangani sesuai dengan kebijakan tempat kerja. Dan keempat, umpan balik atau feedback yang sesuai diberikan kepada manajer dan internal dan atau pelanggan eksternal. Di sini dapat kalian lihat terkait kualitas pelayanan. Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan sebagai customer service yang bergerak di sektor logistik, utamanya di pergudangan. Ada attitude, attention, dan action. Ini penting karena kalian harus mempelajari ketiga poin ini untuk menjadi seorang customer service di sektor logistik yang baik. Attitude adalah sikap yang dapat terbentuk dari sikap itu sendiri atau attitude maupun manners atau tata krama. Kemudian attention yaitu perhatian. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal yang dikomplain oleh pelanggan dan lain sebagainya, di mana di dalamnya meliputi listening yaitu mendengar, observing yaitu mengamati, dan thinking dan berpikir. Jadi kita harus mendengar, mengamati, kemudian kita berpikir secara rasional untuk memberikan tanggapan terhadap komplain-komplain pelanggan. Yang ketiga adalah action, yaitu tindakan, di mana pelayanan apapun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kita memberikan pelayanan apapun untuk kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya terkait dimensi kualitas pelayanan, terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan. Ada tangible atau berwujud, ada reliability atau keandalan, responsiveness atau responsivitas, kemudian assurance atau jaminan, dan yang kelima adalah empati atau memberikan empati. Customer Relationship Management atau CRM. Nah, kita mempelajari selanjutnya terkait Customer Relationship Management. Ini penting untuk kalian yang nantinya bekerja di sektor logistik, kemudian kalian sebagai seorang supervisor gudang atau warehouse supervisor, atau saat kalian nanti mengikuti sertifikasi kompetensi warehouse supervisor. Nah, materi terkait Customer Relationship Management ini sangat penting nanti diujikan di dalam sertifikasi kompetensi. Customer Relationship Management atau CRM merupakan proses kompleks yang menggunakan teknologi informasi yang berfokus pada pertukaran antara perusahaan dan pelanggan, yang memungkinkan perusahaan untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang persyaratan, harapan, dan pola pembelian pelanggan. Adapun fungsi Customer Relationship Management, ada teknik operasional dalam menghadapi pelanggan, kemudian kolaborasi fungsi internal, kolaborasi fungsi eksternal, konsultasi khusus, analisis pemasaran dan tujuan manajemen, sampai dengan interaksi ganda terhadap analisis pelanggan, peliti pasar, dan hasilnya.
Nah, di sini dapat kalian lihat tipe dari Customer Relationship Management. Ada operational CRM, ada Salesforce Automation atau SFA, ada Analytical CRM, ada Geographic CRM, Collaborative CRM, Campaign Management, sampai dengan Sales Intelligence CRM. Kita pelajari satu persatu istilah-istilah berikut. Operational CRM merupakan sebuah operasional yang dapat memudahkan proses bisnis yang meliputi sales automation, marketing automation, dan service automation. Tujuan utama dari jenis-jenis CRM ini adalah untuk mencari pelanggan potensial, mengubah mereka menjadi lebih terkontak dengan kita, dan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dan menyediakan produk selama siklus pelanggan. Istilah berikutnya adalah Analytical CRM, yaitu Analytical CRM dapat membantu manajemen atas atau top manajemen, marketing, sales, dan customer service dalam menentukan cara terbaik dalam melayani pelanggan. Fungsi utama Analytical CRM ini ialah analisis data, di mana CRM ini menganalisis data pelanggan yang berasal dari berbagai sumber. Data ini akan membantu manajemen atas atau top manajemen dalam mengambil keputusan, membantu sales eksekutif untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan kepada konsumen. Berikutnya adalah Collaborative CRM, di mana Collaborative CRM dapat membantu perusahaan untuk membagikan informasi pelanggan antar unit bisnis seperti tim sales, tim marketing, dan tim pendukung dan teknis. CRM kolaboratif membantu menyatukan semua tim untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas customer service sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan dan mendapat pelanggan baru untuk meningkatkan penjualan. Ada berikutnya istilah terkait Salesforce Automation atau SFA, yang merupakan otomatisasi proses sales dengan sebuah software. Aplikasi Salesforce Automation merupakan sistem yang dapat mengotomatisasi tugas bisnis seperti proses sales, melacak interaksi pelanggan, serta menganalisis perkiraan dan kinerja dari sales ataupun dari tim customer service itu sendiri. Nah, kemudian ada istilah terkait Geographic CRM, yaitu sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pelanggan yang mengkolaborasikan dengan Geographic Information System atau GIS dan CRM tradisional. Berikutnya ada Campaign Management, di mana dapat mendukung kegiatan perusahaan untuk menyiapkan anggaran pemasaran, iklan, target penjualan, dan pengaturan respon pelanggan. Yang terakhir ada Sales Intelligence CRM, di mana mengacu pada berbagai teknologi yang membantu staf penjualan menemukan, memantau, dan memahami data yang memberikan wawasan tentang bisnis harian prospek dan klien yang ada. Setelah kita mempelajari istilah-istilah sebelumnya terkait dengan apa itu tipe Customer Relationship Management atau CRM, selanjutnya kita berbicara mengenai komponen Customer Relationship Management. Ada beberapa komponen. Yang pertama operational CRM atau front office system, kemudian ada analytical CRM atau back office system, dan collaborative CRM. Apa itu operational CRM atau front office system? Di mana otomasi tenaga penjualan, kemudian layanan dan dukungan pelanggan, sampai dengan manajemen pemasaran perusahaan. Ada 3 komponen kecil di dalamnya. Kemudian terkait dengan analytical CRM atau back office system, kita membutuhkan data-data semacam data warehouse, data mining and visualization, business intelligence, sampai dengan ERP system. Sedangkan kolaboratif CRM mengkolaborasikan semua metode dan teknologi untuk komunikasi yang lebih baik, di mana ini bertujuan untuk pelayanan kepada customer dan membantu sales and marketing di dalam kinerjanya. Selanjutnya kita berbicara tentang strategi Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama dapat membangun basic data pelanggan yang kuat, kemudian mengatur profil pelanggan, dan menganalisis profitabilitas pelanggan sampai dengan berinteraksi dengan pelanggan yang ditargetkan dan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan intelligent customer service di dalam pelayanan kepada pelanggan. Ini merupakan contoh dari pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang
berkinerja terkait dengan ekspedisi. Nah, di sini ada VIDA POS, di mana VIDA ini adalah customer service yang melayani kita apabila kita memiliki komplain, keluhan, atau membutuhkan informasi tertentu terkait pelayanan PT POS. Saya rasa di berbagai ekspedisi yang lain juga sudah ada pelayanan-pelayanan intelijen artificial semacam ini, karena ini merupakan contoh intelijen artificial dari perusahaan ekspedisi. Nah, kalian dapat berinteraksi, menanyakan terkait cek resi kalian, sampai di mana posisi paket kalian, dan keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi saya pernah menggunakan pelayanan ini dan direspon dengan cepat. Nah, terima kasih atas pembelajaran atas kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Bill Gates yang mengatakan pelangganmu yang paling tidak senang adalah sumber pelanggan terbesar bagimu. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.